Jika salah seorang di antara kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang budak, falyaqul, maka hendaklah ia mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu akan kebaikannya dan kebaikan yang telah Engkau ciptakan atasnya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan yang Engkau ciptakan atasnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut kelanjutan dari serial nasihat pernikahan yang bisa kita sampaikan adalah apa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki, suami, setelah akad nikah selesai. Ada 3 hal yang minimal sekali harus dia fahami untuk kemudian dia lakukan, demi kemudian dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan maksud dan tujuan dari pernikahan tersebut, yaitu karunia, keterangan hati dan jiwa, dan manfaat-manfaat yang lainnya. Yang pertama tentunya yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki, suami, adalah berdoa. Mendoakan kebaikan atau mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan dari istrinya, sifatnya, dan insya Allah anak yang akan terlahir darinya. Dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukannya, sifatnya, dan na'udzubillah mungkin dari anak yang akan terlahir darinya. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman." Jika salah seorang di antara kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang budak, falyaqul, maka hendaklah ia mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu akan kebaikannya dan kebaikan yang telah Engkau ciptakan atasnya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan yang Engkau ciptakan atasnya. Di antara makna Jabal Ta'alai itu adalah sifat dan juga keturunan. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikannya dan kebaikan sifatnya dan kebaikan anak yang insya Allah akan terlahir darinya. Dan berlindung kepada Allah dari keburukannya, keburukan sifatnya, dan mungkin dari keburukan anak yang akan terlahir darinya. Dan berkata Imam Abu Dawud bahwasanya ketika seorang laki-laki, suami, mendoakan dengan doa ini, itu beliau menyebutkan falyakhud binasiyatiha, hendaklah ia memegang, mengusap atau meletakkan tangannya di ubun-ubun istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki, suami, setelah akad nikah selesai, salat. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini diantara contoh sunnah seorang sahabat. Beliau menyebutkan, innal ilfa minallah wal furka minasyaitan. Yuridu ay yukriha ilaikum ma ahallallahu lakum. Sesungguhnya kelembutan, kecintaan,
itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia. Dan kebencian, kedengkian itu dari syaitan. Syaitan menginginkan untuk kalian membenci sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk kalian. Artinya dari momen pertama kali pernikahan pun syaitan sudah membencinya. Karena tentunya dengan pernikahan sudah hilang dari syaitan pintu merayu orang ini untuk dosa-dosa yang berkaitan dengan syahwat. Maka yang dia inginkan dari orang ini adalah sebuah kebencian, hingga akhirnya target jangka pendek iblis sebuah perceraian terjadi. Kata Abdullah bin Mas'ud bahwasanya kecintaan dari Allah, kebencian dari syaitan. Dia ingin menanamkan pada kalian kebencian pada perkara yang Allah halalkan untuk kalian, itu pernikahan istri kalian. Maka kata beliau, jika datang kepada kalian istri kalian di hari pertama pernikahan, perintahkan dia untuk salat di belakangmu 2 rakaat. Maka ini harus dilakukan oleh pasangan yang baru menikah. Dari sunnah seorang sahabat yaitu salat 2 rakaat berjamaah diimami oleh seorang suami. Jika terjadinya di malam hari, ya mungkin disuarakan. Jika tidak, ya mungkin sir atau disembunyikan, tidak dinyaringkan. Kemudian yang ketiga dan ini ma'ruf adalah berdoa sebelum mendatanginya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, jika salah seorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya, hendaklah ia berdoa dengan doa berikut. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan dari kami syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau akan rizkikan kepada kami. Kata beliau, jika dari pertemuan tersebut Allah takdirkan kemudian terlahir darinya seorang anak, maka niscaya tidak akan pernah mencelakai anak tersebut selamanya. Lam yadurru syai'un abadan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang tameng yang kita lakukan demi penjagaan kita kepada anak kita itu sejak pertama ya. Sejak setelah menikah, doa sebelum mendatangi istri kita, doa, dan ini kewajiban suami ya. Istri hanya mengingatkan agar suaminya selalu berdoa sebelum mendatanginya. Dan kemudian ketika terlahir, doa lagi, tameng demi tameng yang kita lakukan, memohon kepada Allah agar Allah menjaga anak kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka dengan perkara-perkara ini, syariat yang kita jaga ini, bahkan dalam perkara subhanallah urusan kamar ini, berharap kita dengannya kita menjalankan syariat sesuai tuntunan syariat, pernikahan akan langgeng, hubungan suami istri akan selalu hangat. Karena ingat, di antara target jangka pendek iblis adalah sebuah perceraian. Bahkan jika ada salah satu tentara iblis sukses membuat suami menceraikan istrinya, maka itu adalah reward ya, dia akan mendapatkan reward ya, dia akan mendapatkan penghargaan dari iblis. Kita tutup dengan sabda Nabi Muhammad berkaitan dengan target jangka pendek iblis ini, yaitu perceraian. Kata Nabi Muhammad, iblis memiliki singgahsana di tengah laut lepas. Dan dia mengutus tentaranya untuk bekerja, tentunya menggoda manusia. Maka akan datang kepadanya tentaranya satu persatu melaporkan apa yang telah dia lakukan, kesuksesan apa yang telah dia lakukan dari menjerumuskan umat manusia dan jin tentunya juga yang beriman kepada jurang dosa. Fayati ahadum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Qala ma fa'alta syai'an. Kemudian akan datang nanti tentara, dia mengatakan, iblis, bos, saya telah melakukan demikian dan demikian. Iblis mengatakan, kamu belum melakukan apapun. Kamu tidak melakukan apapun. Artinya bagi iblis yang dilaporkannya ini perkaranya ringan.
Datang lagi berikutnya demikian pula dia katakan belum. Datang lagi kemudian mengatakan begini begitu belum. Hingga datang kemudian kepadanya satu tentaranya dan mengatakan bahwasanya saya, bos saya, tidak meninggalkan laki-laki ini sampai saya membuat dia menceraikan istrinya. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Kamu prajurit terbaik. Ini prajurit saya. Ini baru kemudian sebuah pencapaian. Makanya untuk kaum laki-laki khususnya para suami, jangan bermudah-mudah untuk kemudian dan bermain-main dengan satu kata yang namanya cerai. Karena itu target jangka pendek iblis. Selain target jangka panjangnya, semua kita masuk neraka Allah. Na'udzubillah. Target jangka pendek sebuah perceraian. Jalankan ketaatan kepada Allah, ya suami, ya istri. Dengannya insya Allah rumah tangga akan langgeng, diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala karena kita taat kepadanya. Jauh kita dari target-target iblis yang dekat. Na'udzubillah juga apalagi yang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.